Selamat pagi untuk Bapak dosen pemangku mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak ke kami. Dan izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Barnabas Elvis Gabul, bisa dipanggil Elvis. Nomor 1, dasar landasan filosofis. Pendidikan Pancasila. Pancasila didasarkan pada filosofis Pancasila, yaitu dasar-dasar pemikiran atau moral dan politik yang menjadi landasan negara Indonesia. Yang kedua, dasar sosiologi pendidikan Pancasila. Sosiologi pendidikan Pancasila berhubungan dengan konteks sosial Indonesia. Ini melibatkan pemahaman tentang masyarakat multikultural, sejarah perjuangan dan keberagaman budaya. Pendidikan Pancasila ini bertujuan untuk membangun warga negara yang toleran, peduli sosial, dan berkontribusi positif dalam bermasyarakat. Yang ketiga, dasar yuridis pendidikan Pancasila. Dasar yuridis pendidikan Pancasila terkait dengan dasar hukum. Ini termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamatkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Selain itu, terdapat peraturan dan kebijakan pendidikan yang mengatur pelaksanaan pendidikan Pancasila tersebut di tingkat nasional. Yang keempat, tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila adalah memberikan warga negara yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Capaian pendidikan Pancasila. Capaian pendidikan Pancasila meliputi pemahaman tentang prinsip-prinsip Pancasila, toleransi terhadap perbedaan, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta kemampuan untuk berpikir kritis dan etis dalam menghadapi beberapa isu. Yang keenam, sejarah singkat Pancasila dari era pra-kemerdekaan hingga reformasi. Pertama, era pra-kemerdekaan. Pancasila lahir dalam perumusan dasar negara yang dibahas dalam Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia pada tahun 1945. Yang kedua, era kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Yang ketiga, era Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara dan berpengaruh dalam bidang pendidikan meskipun dengan pengawasan yang ketat. Yang ketiga, yang keempat, era Orde Baru. Pancasila diterapkan lebih ketat sebagai alat politik pemerintah dan pendidikan Pancasila sebagai lebih demonstratif. Yang kelima, era reformasi. Setelah tahun 1998, Pancasila kembali mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan digunakan sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.